Halo guys, kembali lagi dengan gue Guru guys. Di video kali ini gue akan bahas mengenai hubungan antara Kumoko dan Di berdasarkan light novelnya. Dan seperti apa sosok Di itu sendiri. Sebenarnya gue belum kepengen bahas mengenai hubungan mereka berdua karena itu adalah spoiler yang sangat keras. Tapi ya banyak dari kalian yang minta dibahas, jadi ya udahlah, mari kita bahas bersama. Dan buat yang lagi baca light novelnya tapi belum sampai volume 9, gue nggak saranin buat nonton video ini. Oke, mari kita masuk ke pembahasannya. Pertama, gue akan ceritakan sedikit mengenai hubungan Di dengan dunia yang ditinggali Kumoko saat ini. Dan apa yang sudah ia lakukan sehingga Di seperti mempunyai kendali terhadap sistem yang ada di dunia itu. Gue sebut aja dunia baru ya guys, biar enak. Jauh di masa lalu, dunia baru adalah dunia yang memiliki peradaban yang sangat maju, bahkan melebihi dunia yang kita tinggali saat ini. Dari segi teknologi dan sebagainya. Belum ada sistem skill ataupun sihir seperti saat ini. Tapi karena ulah keserakahan orang-orang di masa lalu itu juga akhirnya membuat dunia baru harus menuju masa kehancuran. Kejadian itu bermula saat orang-orang di masa lalu menemukan sumber energi baru yang mereka anggap sebagai energi tak terbatas. Dan mereka menggunakannya untuk teknologi mereka yang sangat maju tanpa berpikir akibatnya. Dan sebenarnya sumber energi yang mereka gunakan adalah energi kehidupan dunia mereka sendiri atau sering juga disebut sebagai energi MA. Akibat ulah mereka sendiri yang mengabaikan konsekuensinya, akhirnya dunia mengalami masa sekarat karena energi kehidupannya hampir terkuras habis. Dan jika dibiarkan, maka dunia itu akan hancur. Sebenarnya saat itu sudah ada satu orang yang tidak pernah lelah untuk mengingatkan orang-orang agar tidak lagi menggunakan sumber energi MA, tapi mereka tetap mengabaikannya. Dan orang yang sudah memperingatkan mereka adalah Dewi Sariel yang saat ini menjadi inti dari sistem itu sendiri. Atau ibunya Ariel, seperti yang gue jelasin di video pembahasan Ariel sebelumnya. Dan di masa kehancuran itulah dewa bernama Gulie meminta bantuan pada dewa bernama Di, karena Di memang bukan dewa asli dunia sekecil itu. Yaitu dengan menciptakan sistem yang bisa memulihkan dunia baru agar terhindar dari masa kehancuran. Dengan menggunakan jiwa makhluk di dunia itu untuk bahan bakarnya kalau bahasa kasarnya. Misalnya gini guys. Dunia baru sekarat kan gara-gara sumber kehidupannya hampir habis atau energi MA-nya. Nah, adanya sistem itu untuk mengisi energi MA agar dunia baru bisa dipulihkan. Cara makhluk dunia baru untuk menyumbangkan energi MA adalah dengan menaikkan stat dan skill mereka dari semenjak mereka terlahir sampai mereka mati. Dan seperti itu terus menerus. Dan makhluk yang sudah menemui masa kematian nantinya jiwa mereka akan direinkarnasi lagi agar menaikkan stat dan skillnya sampai menemui kematian lagi. Terus seperti itu berulang-ulang dari sejak sistem diciptakan. Dan tidak sedikit dari jiwa makhluk di dunia itu yang sudah hampir rusak karena sudah melakukan perputaran reinkarnasi yang berulang-ulang. Tapi dengan cara itulah dunia baru bisa bertahan sampai saat ini. Memang metode yang digunakan cukup kejam, tapi itu juga karena ulah mereka sendiri yang sudah membuat dunia itu mengalami masa sekaratnya. Dan dewa yang sudah menciptakan sistem serumit itu dan menciptakan semua skill dan kemampuan yang ada adalah Di, atau kalian mengenalnya dengan nama Wagabahiro kalau nama dia di Jepang. Makanya Di seperti memiliki kendali mutlak terhadap dunia baru, bahkan dewa lain dunia baru seperti Gulie sama sekali tidak bisa menentang perintah apapun dari Di. Tapi sebenarnya Di sudah tidak terlalu ikut campur dengan sistem dan sudah menyerahkannya pada Gulie. Kecuali kalau sudah menyangkut hiburannya, Di akan melakukan semaunya sendiri. Seperti halnya para murid yang sudah direinkarnasi oleh Di. Dan mereka secara tidak langsung adalah hiburan milik Di. Jadi tidak jarang Di ikut campur lagi pada dunia baru. Apalagi hal-hal yang berhubungan dengan MC laba-laba kita karena dia adalah karakter kesukaan Di. Anak kesayangan Di memang beda ya guys. Gulie saja sering kesal karena Di selalu membiarkan ulah Kumoko yang tidak jarang membantai makhluk lain hanya untuk membuat Kumoko agar lebih kuat. Misalnya, seperti Kumoko yang terus menghabisi klan naga Gulie dan Di melarang Gulie untuk ikut campur. Dan banyak lagi loh pembantaian yang sudah dilakukan Kumoko. Tapi kalau udah terlalu banget, seringkali Gulie menemui Kumoko langsung karena tidak mungkin menentang Di. Bahkan anak-anak Kumoko pernah hampir melenyapkan semua manusia dan itu kocak banget sih, tapi juga sadis. Mungkin kapan-kapan bakalan gue bahas guys.
Lalu kapan Kumoko tahu kalau dirinya bukan Wakabahiro dan cuma seekor laba-laba yang diberi sedikit ingatan Wakabahiro oleh D? Sebenarnya Kumoko sudah mulai sadar kalau dirinya bukan Wakabahiro saat mengalami beberapa evolusi di jenis laba-laba dan dia menyadari ada yang janggal, yaitu dirinya selalu tidak punya nama atau tanpa nama di statnya. Tidak seperti reinkarnator lain seperti misalnya Sophia yang masih bayi tetap mempunyai nama asli di statnya. Tapi kalau Kumoko selalu tanpa nama sebelum diberi nama Shiraori oleh D. Dan juga Kumoko tidak pernah mengingat wajah keluarganya di Jepang karena Wakabahiro memang tidak punya keluarga dan cuma sosok samaran yang digunakan oleh D selama di Jepang. Lalu kejadian yang membuat Kumoko semakin yakin kalau dirinya bukan Wakabahiro adalah saat Kumoko menjadi dewa dan mencapai tingkat keilahian. Saat itu Kumoko bisa merasakan kalau selama ini ingatan Wakabahiro memang bukan miliknya dan hanya digunakan untuk menutupi jiwa asli Kumoko sebagai seekor laba-laba kecil oleh D. Dan Kumoko juga menyadari kalau Wakabahiro yang asli adalah D. Itulah saat Kumoko menyadari kalau dirinya bukan Wakabahiro. Dan banyak perasaan lain yang membuat Kumoko yakin kalau dirinya bukan Wakabahiro. Seperti sifat Kumoko yang berbeda dengan kepribadian dalam ingatan Wakabahiro. Walaupun bagi gue pribadi kalau ada beberapa sifat Kumoko yang mewarisi sifat D. Dan tentu saja itu adalah sifat-sifat sadis Kumoko. Lalu hal yang membuat Kumoko menyadari kalau dirinya cuma seekor laba-laba yang ada di kelas adalah ingatan Wakabahiro tentang laba-laba itu. Jadi pernah ada kejadian waktu para murid hendak merusak sarang Kumoko dan membunuhnya pada saat mereka belum bereinkarnasi. Tapi saat itu guru mereka yaitu Oka Sensei melarang para murid membunuh laba-laba itu dan menyuruh para murid untuk membiarkan laba-laba itu tinggal di kelas bersama mereka. Oka Sensei memang sangat baik guys. Bahkan dia menghargai hidup seekor laba-laba kecil yang ada di kelas mereka. Dan kejadian itu ada di ingatan Wakabahiro dan Kumoko menyadari kalau dirinya adalah laba-laba yang pernah diselamatkan oleh Oka Sensei. Lalu setelah Kumoko sudah menjadi Shiraori dan bisa menggunakan sedikit kekuatan dewanya, Kumoko bisa pergi kemanapun. Dan saat itu D sempat menghubungi Kumoko untuk menemuinya. Akhirnya Shiraori pun pergi ke Jepang dan tempat yang pertama ia datangi adalah ruang kelas mereka. Dan setelah itu barulah Shiraori pergi ke rumah Wakabahiro dan menemuinya. Itu adalah pertemuan pertama Shiraori dengan D atau Wakabahiro yang asli. Apakah kalian mengira kalau Shiraori langsung menghajar D? Tidak guys. Malahan di pertemuan pertama mereka, D mengajak Shiraori bermain game bersama. Dan tidak ada sesuatu yang mereka bicarakan saat itu. Karena Shiraori sudah menyadari semuanya dan sudah tidak kaget lagi. Bahkan Shiraori sampai menginap dan bermain game lagi bersama D. Dan setelah itu Shiraori kembali ke dunia baru, tapi kalau lagi gabut dia akan pergi ke Jepang dan bermain game lagi bersama D. Sampai lama-kelamaan Shiraori mulai tertarik dengan D sebagai sesama wanita. Yap, Kumoko itu mempunyai ketertarikan terhadap wanita, tapi juga mempunyai ketertarikan terhadap pria, khususnya om-om yang tampan. Ya, begitulah Kumoko atau Shiraori. Dan memang Wakabahiro atau D adalah sosok yang sangat cantik dan anggun dari segi apapun. Mau saat makan atau bermain game, D tetap terlihat anggun bagi Shiraori. Dan D juga adalah salah satu makhluk yang tidak bisa dipahami oleh Shiraori. Walaupun mereka memiliki hubungan yang unik, tapi Shiraori sama sekali tidak bisa memahami D, entah itu cara berpikirnya atau tujuan D sangat susah untuk dipahami. Menurut Shiraori, makhluk sekelas D memang sudah berada di luar logikanya. Dan tidak hanya Shiraori, dewa lain seperti Gulie juga tidak pernah memahami apa yang dipikirkan oleh D. Benar-benar sangat misterius. Hanya satu hal yang pasti, yaitu D hanya tertarik dengan hiburannya sendiri. Dan hal itu juga yang mendasari kenapa D mereinkarnasi Kumoko untuk menggantikan Wakabahiro. Jadi setelah pertemuan Shiraori beberapa kali dengan D, akhirnya Shiraori menanyakan alasan kenapa D mereinkarnasinya. Dan juga Shiraori menanyakan kenapa D mereinkarnasi Oka Sensei sebagai anak Potimas dan memberikan skill pada Oka yang bisa mendeteksi status dan keberadaan muridnya. Setelah mengetahui semuanya, Shiraori memang jadi peduli terhadap Oka guys. Karena Oka Sensei adalah satu-satunya orang yang sudah peduli terhadap dirinya sewaktu menjadi laba-laba di kelas. Dan karena Oka Sensei juga laba-laba itu tidak jadi dibunuh oleh para muridnya. Dan Shiraori sedikit marah pada D karena sudah mereinkarnasi Oka menjadi anak Potimas, apalagi D memberikan Oka skill yang bisa mendeteksi keberadaan muridnya. Karena situasi itu sejak lahir Oka selalu dimanfaatkan oleh Potimas dan harus menjadi salah satu karakter yang sangat dibenci oleh kalian.
Alasan kenapa Di mereinkarnasi Kumoko dan memberinya ingatan Wakabahiro adalah agar penyamaran Di sebagai Wakabahiro di dunia tidak dicurigai. Tidak lebih dari itu. Tapi tindakan Kumoko yang malah menjadi hiburan tersendiri bagi Di itu sudah melebihi ekspektasinya. Jadi gini guys. Simpelnya Di adalah dewa yang sedang membolos dan bersembunyi di Jepang dan menyamar sebagai manusia yang kalian kenal dengan nama Wakabahiro. Bahkan Di sampai mendaftarkan jiwa Wakabahiro sebagai manusia yang hidup di Jepang dan mempunyai keluarga agar tidak dicurigai oleh dewa tertinggi lainnya. Jadi para dewa akan mengira kalau Wakabahiro memang ada dan manusia yang hidup di Jepang. Tapi sebenarnya itu cuma samaran yang digunakan oleh Di untuk bermalas-malasan di Jepang dan melarikan diri dari tugasnya sebagai dewa di dunia bawah. Nah, tapi karena kejadian yang tidak terduga yang akhirnya menewaskan para murid di kelas, kan Di akhirnya mereinkarnasi mereka semua. Dan otomatis kan harusnya Wakabahiro juga ikut bereinkarnasi bersama mereka semua agar penyamaran Di tidak diketahui. Makanya Di memanfaatkan jiwa laba-laba yang ada di kelas atau Kumoko sebagai ganti jiwa Wakabahiro dan memberi sedikit ingatannya. Dan seolah-olah jiwa Wakabahiro juga ikut bereinkarnasi bersama mereka semua ke dunia baru. Jadi dalam daftar jiwa semua murid dan guru yang ada di kelas itu ikut bereinkarnasi karena mati dalam suatu ledakan. Itulah peran Kumoko dalam skenario yang dibuat Di dan semata-mata hanya agar Di bisa terus bermalas-malasan di Jepang sambil menikmati hiburannya. Jadi jangan mengharapkan hal baik dari seorang Di atau Wakabahiro guys. Tujuan dia cuma bermalas-malasan di Jepang dan meninggalkan tugasnya sebagai dewa di dunia bawah. Dan sorry gue ralat perkataan gue di video sebelumnya yang bilang kalau Di merasa bertanggung jawab terhadap mereka semua. Lalu alasan kenapa Di mereinkarnasi Oka Sensei sebagai anak Potimas dan memberinya skill yang akhirnya cuma dimanfaatkan oleh Potimas tidak lebih cuma agar hal itu menjadi lebih menarik bagi Di. Menurutnya kalau tidak seperti itu kurang menarik bagi Di dan tidak akan menghibur. Setelah mendengar semua itu, Shirori lumayan marah dan sangat ingin memukul kepala Di sesekali. Dan akhirnya Shirori pun memukul kepala Di hingga hancur namun langsung kembali semula. Seperti mempunyai regenerasi tingkat tinggi, bahkan lebih dari itu menurut Shirori. Mau beberapa kali Shirori memukul kepala Di hingga hancur kepala Di akan kembali semula. Tapi karena kejadian itu akhirnya keberadaan Di terdeteksi oleh dewa tertinggi lainnya. Karena Di harus menggunakan kekuatan dewanya untuk meregenerasi tubuhnya. Dan akhirnya dewa yang berasal dari alam yang sama dengan Di langsung datang ke kamar Wakabahiro untuk menjemputnya. Dewa itu bernama Meido dan menggunakan pakaian seperti pelayan. Dan selama ini Meido lah yang sudah mengurus pekerjaan Di dunia bawah selama Di bolos ke bumi. Dan setelah kejadian itu, Di kembali ke dunia dewanya bersama Meido untuk mengurus tugasnya lagi sebagai dewa tertinggi. Tapi Di bilang pada Shirori akan tetap melihatnya dan berpesan agar Shirori selalu menghiburnya dan jangan membuatnya bosan. Sebagai catatan, kalau nama Meido baru ada di WN dan di light novelnya belum dijelasin nama dewa yang menjemput Di guys. Meido juga satu-satunya makhluk yang bisa memaksa Di kembali ke dunianya. Dia juga sempat melihat Shirori yang mempunyai wajah yang sama dengan Di. Dan menurut Meido itu sedikit menjijikan. Dan di light novelnya baru Dewa Gule yang tahu kalau Shirori bukan Wakabahiro. Sedangkan Shirori sendiri memang merahasiakan hal itu dan memainkan perannya sebagai Wakabahiro di depan teman-temannya. Jadi mereka semua tahunya kalau Kumoko atau Shirori adalah Wakabahiro. Dan itulah sosok Di dan hubungan dia dengan Shirori atau Kumoko dan juga kaitan Di dengan dunia yang Kumoko tinggali saat ini. Jadi Di yang memang Wakabahiro dan Wakabahiro memang Di. Jangan dibuat bingung guys. Oke, mungkin segitu dulu untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf dan kalian bisa koreksi aja di bawah. Like jika kalian suka dengan pembahasan ini dan dislike jika tidak suka tidak apa-apa. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Kuro guys.